Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tengku Nuranasmita. Saya dosen Psikologi Industri dan Organisasi dari Fakultas Psikologi pada Universitas Medan Area, di mana video ini merupakan bentuk pernyataan diri saya sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT tahun 2025. Fokus utama video ini adalah menjelaskan penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester atau dikenal dengan RPS pada mata kuliah Psikologi Konsumen yang saya bawakan. Secara rinci, video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana RPS saya jabarkan ke dalam bentuk aktivitas nyata dalam perkuliahan, capaian pembelajaran, metode, sampai pada penilaian, lalu memberikan gambaran implementasi metode team-based project dalam model blend learning, dan mendemonstrasikan pelaksanaan Tridharma khususnya dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Psikologi Konsumen sendiri merupakan mata kuliah wajib bagi kurikulum dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membentuk sikap positif mahasiswa terhadap mempelajari tidak hanya apa yang dibeli konsumen, tapi juga mengapa, kapan, dan bagaimana proses hingga pada proses purchasing atau proses pembelian pada seorang konsumen. Mahasiswa tentunya nanti akan mengetahui di mana konsumen akan membeli serta seberapa sering tingkat konsumsi dari seorang konsumen. Mata kuliah ini memiliki beberapa capaian utama. Yang pertama adalah menguasai teori dan konsep psikologi, tentunya psikologi konsumen, untuk memahami perilaku konsumen. Artinya mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai pendekatan psikologi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa konsumen mengambil keputusan pembelian. Mulai dari faktor-faktor internal seperti motivasi, persepsi, sikap, hingga faktor eksternal seperti pengaruh sosial, pengaruh budaya, dan lingkungan pemasaran. Dengan penguasaan teori ini, mahasiswa tidak hanya tahu apa yang akan dilakukan oleh konsumen, tetapi juga mengapa mereka melakukannya. Dan yang kedua adalah menerapkan pola pikir kritis, logis, dan inovatif dalam konteks perilaku konsumen. Ini berarti mahasiswa tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi mampu menganalisa dan mengevaluasi setiap informasi secara objektif. Mahasiswa juga nantinya akan diajak untuk berpikir kreatif dalam mengidentifikasi strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik psikologis dari konsumen masa kini tentunya. Dengan demikian, para mahasiswa akan mampu menyusun pendekatan-pendekatan baru dalam memahami dan mempengaruhi perilaku konsumen. Yang terakhir adalah menganalisis persoalan psikologis dan menyajikan alternatif pemecahan berdasarkan pendekatan psikologi konsumen tentunya. Pada bagian ini, mahasiswa akan dibimbing untuk mengidentifikasi berbagai macam persoalan yang nyata yang dihadapi di dalam dunia pemasaran sendiri, seperti rendahnya loyalitas pelanggan, resistensi terhadap iklan, atau bahkan fenomena impulsif buying. Kemudian akan belajar menyusun solusi berdasarkan prinsip-prinsip psikologi konsumen sehingga dapat memberikan alternatif pemecahan yang tepat, relevan, dan dapat diimplementasikan nantinya di dunia nyata. Lalu bagaimana alur materi pembelajaran selama 16 minggu ini? Pada minggu pertama kita akan membahas tentunya mengenai kontrak kuliah, termasuk aturan main selama perkuliahan, sistem penilaian, serta tugas proyek yang akan para mahasiswa kerjakan. Setelah itu kita akan masuk ke pengantar psikologi konsumen. Apa itu psikologi konsumen, mengapa penting, dan bagaimana perannya dalam dunia bisnis modern saat ini. Terus selanjutnya selama 4 minggu ini kita akan mendalami faktor-faktor internal yang membentuk perilaku konsumen. Mulai dari segmentasi pasar yang akan membantu memahami perbedaan karakteristik konsumen hingga motivasi, kepribadian, dan persepsi yang mempengaruhi cara kerja dan bagaimana konsumen menanggapi sebuah produk hingga layanan dari produk tersebut. Ini adalah fondasi penting dalam memahami konsumen secara mendalam. Selanjutnya pada minggu ke-6 dan 7 kita akan membahas bagaimana konsumen belajar dari pengalaman mereka serta bagaimana sikap mereka terhadap sebuah produk yang dibentuk atau mungkin yang diubah atau mungkin yang dipertahankan selama perjalanan produk tersebut. Di sini para mahasiswa akan mulai memahami proses pembentukan loyalitas atau bahkan resistensi terhadap sebuah merek.
bagaimana konsumen belajar dari pengalaman mereka, serta sikap konsumen terhadap produk yang dibentuk, diubah, atau dipertahankan sepanjang berjalannya produk tersebut. Karena sebuah tindakan pembelian dari seorang konsumen tentu pasti akan dipengaruhi dari bagaimana pengalaman mereka tentang ketika si konsumen mengkonsumsi barang tersebut. Dan apakah dari pengalaman mereka akan mempertahankan membeli barang yang sama atau justru akan beralih brand ke barang yang lainnya. Di sini para mahasiswa akan mulai memahami proses pembelajaran atau pembentukan loyalitas atau bahkan resistensinya konsumen terhadap sebuah merek. Di mana apakah konsumen nantinya akan memiliki loyalitas yang tinggi menggunakan satu merek yang sama dalam kurun waktu tahunan hingga belasan sampai dengan puluhan tahun, atau dalam sekali pembelian konsumen akan langsung beralih. Dan mengapa konsumen beralih? Di situ nanti mahasiswa akan sama-sama menganalisa apa yang sebenarnya yang terjadi dan mengapa hal tersebut terjadi, hingga nanti akan mencari solusi bagaimana caranya konsumen melakukan pembelian yang berulang, pembelian yang sama hingga pada tahunan, belasan hingga puluhan tahun. Lalu pada minggu ke-9 hingga ke-12 kita akan mempelajari tentang komunikasi, kelompok rujukan konsumen dan pengambilan keputusan pada minggu-minggu ini. Kita akan fokus pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Bagaimana pesan pemasaran dikomunikasikan, bagaimana membuat iklan, bagaimana iklan-iklan bisa mengungkapkan sebuah emosi atau memberikan dampak pada seorang konsumen hingga terjadinya sebuah keputusan pembelian, dan siapa saja yang menjadi kelompok rujukan bagi konsumen nantinya, dan bagaimana konsumen mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli sebuah produk. Dan topik-topik ini akan membuka wawasan para mahasiswa tentunya tentang dinamika sosial dan psikologi dalam proses konsumsi pada konsumen. Lalu pada minggu ke-13 dan 14 tentunya kita akan membahas mengenai inovasi perilaku konsumen. Bagaimana kita dapat membuat sebuah inovasi sehingga dapat memberikan dampak atau merubah atau men-setting sebuah perilaku konsumen yang kita harapkan. 2 minggu menjelang akhir ini kita akan menjelajahi tren dan inovasi dalam perilaku konsumen, termasuk peran teknologi digital, perubahan pola konsumsi, dan pendekatan-pendekatan baru yang digunakan perusahaan dalam membaca keinginan konsumen. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengaitkan teori dengan realitas pasar saat ini. Nah, yang terakhir pada minggu ke-15, mahasiswa akan melakukan presentasi proyek akhir, desain promosi ataupun desain iklan juga. Di mana sebagai penutup, para mahasiswa nantinya akan mempresentasikan proyek akhir berupa desain promosi atau desain iklan atau merancang sebuah iklan, promosi sebuah iklan berdasarkan pendekatan psikologi, tentunya psikologi konsumen yang telah dipelajari selama semester ini. Ini adalah kesempatan para mahasiswa untuk menunjukkan kreativitas, pemahaman teori, dan kemampuan analisis dalam merancang strategi promosi yang efektif dan tepat sasaran. Para mahasiswa melaksanakan UTS dan UAS masing-masing di minggu ke-8 dan minggu ke-16. Dan adapun bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 10%, untuk tugas ada di 50%, UTS ada di 15%, dan UAS 25%. Berikut akan saya jabarkan video bagaimana keadaan suasana di kelas ketika belajar langsung, ya kan? Bagaimana micro teaching kami di kelas, di mana mahasiswa akan terlihat aktif dan mendengarkan penjabaran tentang pertemuan ke-6 yang dilakukan pada semester ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita ada di pertemuan ke-6, ya kan? Mata kuliah kita hari ini, mata kuliah apa? Kita hari ini ada di mata kuliah psikologi konsumen. Di pertemuan ke-6 hari ini kita akan membahas mengenai menganalisa keluarga dan pengaruhnya keluarga terhadap perilaku konsumsi, ya kan? Jadi dari apa yang sudah saya sounding di pertemuan sebelumnya, bahwa ternyata keluarga juga memberikan pengaruh, bukan hanya lingkungan, tapi keluarga juga memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian bagi konsumen, ya kan? Nah, sebelum kita mulai materinya, nanti akan saya jelaskan, saya paparkan materinya. Sebelum kita mulai, mungkin kita boleh berdoa dulu menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai.
bisa melihat bahwa oh ternyata keluarga itu memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumsi seseorang. Kalau di pertemuan sebelumnya kita melihat bahwa ternyata hanya lingkungan aja nih, kayak teman yang mempengaruhi ya kan, seperti sahabat, kerabat, atau mungkin kita membahas tentang influencer, gimana influencer memberikan pengaruh. Tapi ternyata sebelum influencer itu mempengaruhi kita, dari kecil itu kita sudah dipengaruhi oleh keluarga. Nah, sebelum kita membahas bagaimana keluarga bisa memberikan pengaruh, kita mau melakukan pemikiran dulu. Sebenarnya keluarga itu siapa nih? Keluarga itu apa? Nah, boleh bantu saya baca apa itu sebenarnya keluarga? Coba. Boleh berdiri ya. Keluarga adalah lingkungan terdekat dengan individu yang sangat mempengaruhi nilai-nilai serta perilaku seseorang dalam mengkonsumsi barang tertentu. Keluarga dapat berbentuk keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan dapat pula berbentuk keluarga besar yang diikuti keluarga inti dan ditambah dengan orang-orang yang mempunyai ikatan saudara dengan keluarga tersebut, seperti kakek, nenek, paman, menantu, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, jadi keluarga ini banyak macam ya. Kalau misalnya kita pikir keluarga itu cuma ibu, bapak, sama kita bersaudara kan, enggak. Ternyata tante itu juga adalah bagian dari keluarga dan yang memiliki possibility untuk menginfluence kita untuk kita mengambil keputusan pemilihan, ya kan? Nenek juga ternyata memberikan influence. Gitu. Nah, di sini fungsi keluarga dulu kita bahas, di mana fungsi keluarga itu ada fungsi agamanya, di mana keluarga pasti kalau di Indonesia sudah secara otomatis ya keluarga itu menurunkan agama. Selain hanya menurunkan, bukan hanya menurunkan agama, tapi juga memberikan edukasi tentang agama, di mana agama, bagaimana ketaatan kita dalam beragama, itu fungsinya sangat kuat itu ada di keluarga. Selain itu juga ada sosial budaya, di mana keluarga memberikan pengajaran bagi kita bagaimana cara berrelationship, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara memiliki ruang lingkup sosial, bagaimana cara kita berbudaya, mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Nah, kebudayaan-kebudayaan itu yang akhirnya nantinya akan membentuk bagaimana batasan kita. Nah, di sini selanjutnya ada tentang konsep keluarga terus berubah dalam psikologi konsumen. Kenapa konsep keluarga ini berubah? Karena banyaknya kejadian-kejadian, banyaknya fenomena-fenomena, sehingga yang dulu itu kalau konsep keluarga itu gimana? Dulu konsep keluarga ibu, bapak, dan 2 anak, ya kan? Itu adalah konsep keluarga. Atau misalnya lebih dari 2 anak, itu konsep keluarga. Tapi seiring berjalannya waktu, konsep itu tidak bisa lagi hanya itu aja yang bisa disebut keluarga, karena banyak juga anak-anak yang tumbuh tidak dengan orang tua, tapi misalnya dengan kakek neneknya, dengan om tantenya. Apakah mereka dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang yang tidak memiliki keluarga? Nggak bisa. Saat ini nggak bisa dikatakan gitu. Mungkin dulu sempat dikatakan seperti itu, bahwa anak-anak yang tidak tumbuh dengan orang tuanya ya berarti mereka tidak tumbuh dengan keluarganya. Oh, nggak bisa gitu sekarang. Nah, sehingga itulah kenapa konsep keluarga itu berubah seiring berjalannya waktu. Ya, kita masuk pada inti pembahasan kita hari ini, yaitu peran individu dalam keputusan konsumsi keluarga, di mana keputusan pembelian ternyata dalam sebuah pembelian itu tidak hanya ujuk-ujuk langsung dibeli, nggak gitu. Tapi sebelum kita beli itu ada beberapa hal, ada beberapa tahapan yang ternyata sudah kita lalui tanpa kita sadari. Silakan. Jadi di sini kemarin anak saya yang SMP yang itu udah mulai belajar Microsoft Word dan Excel, itu kan butuh laptop. Jadi namanya Abim. Jadi Abim ini ngomong ke ayah, Abim butuh laptop katanya kan untuk belajar Microsoft Word sama Excel di sekolah. Nah kemudian saya sebagai kakak yang jadi influencernya yang bilang, oh kalau sekedar untuk belajar Microsoft Word sama Excel tuh beli yang HP aja atau Acer gitu. Tapi dia bilangnya maunya MacBook. Nah terus saya bilang lagi kalau untuk kayak gitu ngapain MacBook, nggak perlu yang wah-wah banget kan, untuk belajar doang pakai HP aja. HP itu bagus, udah kakak juga udah lihat kok di TikTok rekomendasinya yang lain gitu. Jadi mending HP aja. Nah kemudian yang gatekeepernya itu Bunda. Nah kemarin tuh Bunda tanya di Carrefour sekian harganya
bayarnya itu tentu ayah, karena ayah memegang uangnya kan, jadi ayah yang bayar. Usernya itu adik saya. Oke, bagus sekali tepuk tangan. Ini contoh kasusnya adalah pembelian laptop. Jadi pembelian laptop ini di dalam keluarga yang memutuskan, ya kan, yang menginisiasi itu adiknya karena adik yang membutuhkan. Lalu ada gatekeeper itu mama yang menjadi gatekeeper. Oke, kemarin mama beli di toko A dengan mobil lebih murah toko A, berarti kan toko A. Lalu ada influence, ya kan, yang menginfluence itu kakaknya, makanya ini kan beli yang ini aja daripada beli ini. Lalu bayarnya ada papa, karena papa adalah orang yang membayar untuk pembelian laptop tersebut, ya kan, meskipun papa yang membayar tapi usernya adalah adik sendiri, ya kan. Sosialisasi konsumen anak-anak, misalnya sosialisasi konsumen anak-anak seperti apa, dimana keluarga memberikan sosialisasi terhadap anaknya. Apakah langsung si mama papa bilang, nah nanti kalau udah besar ini anaknya misalnya umurnya 5 tahun atau 6 tahun ya, nah nanti kalau udah besar kalau mau investasi itu mendingan ke emas aja. Mungkin nggak ngobrolin itu sama anak yang sosialisasi ke anak-anak, ya kan? Nah nanti kalau udah besar pakai deterjen dia itu aja ya, mungkin nggak? Oke, itu dipesan dari nenek ke cucunya, ya. Jadi sudah multi generasi dari nenek ke cucunya. Oke, terima kasih sekali. Silakan duduk, tepuk tangan, merayu. Oke, silakan. Ada lagi tadi contoh, silakan berdiri. Dari saya itu sebenarnya saya kan dulu berat badannya pernah kali gratis, jadi badannya kelihatan gitu kan. Dia tuh sibuk cari susu langsing, pil langsing kayak gitu. Terus nenek bilang daripada minum kayak gitu, mending minum ramuan yang kunyit jahe itu kok ampun, nanti belinya tuh di pasar aja dan di minimarket mahal. Jadi kalau beli buku kayak gitu tuh mending di pajak-pajak gitu tuh dikurangi daripada susu langsing tuh minum jahe sama kunyit direbus nanti airnya tuh diminum itu harus seperti itu. Oke, bagus sekali. Silakan boleh tepuk tangan. Oke, nah ini contohnya lain. Jadi kayak dia suka minum susu langsing, ya kan? Neneknya bilang jangan minum susu langsing yang beli itu. Kalau memang mau belinya di kunyit, jahe, dan belinya jangan di swalayan, belinya di pasar. Nah itu dari mana? Dari nenek ke cucu, ya. Jadi sudah termasuk multi generasi. Oke, bagus sekali, ya. Oke, next, implikasi keluarga pada perilaku konsumen, di mana keluarga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam keputusan pembelian. Dengan mengabaikan kecenderungan pada anak usia belasan tahun yang sering berontak pada orang tua, sebenarnya terdapat hubungan yang kuat antara sikap orang tua dan sikap anaknya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kurang lebih 58% keputusan pembelian itu justru dipengaruhi oleh anak-anaknya. Ya, kenapa? Karena kebanyakan anak-anak itu justru posisinya ada di gatekeeper dan influencer, juga inisiator. Ya, anak-anak itu biasanya inisiator, dia gatekeeper, dia influencer, lalu dia buyer. Jadi lalu dia user. Ya, jadi orang tua hanya buyer aja. Oke? Ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan kita hari ini? Jadi kesimpulannya di sini, keluarga itu masih menjadi pengaruh utama, namun kekuatan pengaruh eksternal itu seringkali juga menantang nilai-nilai konsumsi yang dimana telah ditanamkan di rumah. Jadi oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika keluarga itu sangat penting dalam upaya membentuk pola konsumsi yang rasional, sehat, dan juga berkelanjutan. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangannya. Oke, sampai sinilah pembahasan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kembali ditanyakan lagi. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Oke, selesai sudah pembahasan kita hari ini mengenai bagaimana cara kita menganalisa keluarga dan pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumsi. Oke, terima kasih sekali teman-teman semua atas kooperatifan hari ini,
atas nanyanya, atas jawabnya. Terima kasih, mungkin ada informasi-informasi yang sharing pengalaman. Ya kan, terima kasih sekali. Semoga pembahasan kita hari ini memberikan dampak positif untuk kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Ya kan, semoga kita sampai ketemu minggu depan dalam keadaan sehat, selamat, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi dari kelompok Anda tadi. Dengan video kami ini dengan teori Ya, demikian video pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT tahun 2025 yang saya lakukan sebagai dosen psikologi konsumen dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Saya harapkan video ini dapat bermanfaat untuk saya dan teman sejawat tentunya. Dan video ini juga dapat menjabarkan secara jelas bagaimana kinerja saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi sebagai psikologi konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.